Nah, tadi kita katakan air yang 7 macam itu terbagi kepada 3 bagian. Air mutlak, suci, mensucikan. Yang kedua, suci, tidak mensucikan, mustakmal dan mutaghayyir. Dan yang ketiga, air najis atau mutanajis. Nah, mudah ya. Sekarang kita cashback dulu, kembali dulu. Kemana kembalinya? Ke masalah bahagian yang pertama, yaitu air mutlak, suci mensucikan. Air yang suci pada dirinya, suci mensucikan atau air mutlak, itu terbagi menjadi 2 masalah. Yang pertama, air mutlak yang tidak makruh. Dan itu adalah asal muasal air yang 7 macam tadi. Hujan, salju, embun, laut, sungai, sumur, sumber. Kalau kita memakai air yang 7 macam ini, aslinya, yang masih asli nih, maka air yang kita pakai ini adalah air yang mutlak dan tidak makruh. Artinya kalau kita berudu, beristinja, membersihkan najis di badan, pakaian, tempat, mandi wajib atau mandi sunnah menggunakan air yang 7 macam ini, salah satu yang 7 macam ini, maka wudhu kita, mandi wajib kita, mandi sunnah kita, istinja kita, menghilangkan najis kita, semuanya sah. Sudah sah, kita dapat pahala lagi. Jadi bukan hanya sah, tapi dapat pahala. Nah, itu yang kita katakan bagian pertama dari mutlak. Mutlak yang tidak makruh, artinya kita memakainya sudah sah, dapat pahala lagi. Yaitu air yang asal muasal air yang 7 macam tadi. Mudah dipaham? Lanjut. B. Air yang makruh untuk memakainya. Baik, stop. Kedua, bagian yang kedua, air mutlak ini adalah air yang mutlak tetapi makruh kita memakainya. Artinya, kalau kita menggunakan air ini, air mutlak ini, kita gunakan berudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis di badan, pakaian, tempat, maka mandi wajib, berudu, mandi wajib, mandi sunnah, istinja, menghilangkan najis, semuanya sah. Sah. Tetapi kita tidak dapat pahala. Jadi kalau kita menggunakan air mutlak yang ini nih, wudhu kita sah, tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena makruh air ini kita pakai. Udah dipaham dulu sini dulu. Nah, lalu yang bagaimana air yang mutlak makruh kita untuk memakainya? Ada berapa jenis? Ada 4 macam. Ada 4 macam. Nah, ingatin ya. 4 macam ini kalau kita gunakan wudu, mandi wajib, istinja dan seterusnya, semua wudu, mandi wajib dan seterusnya itu sah. Tapi kita nggak ada pahala. Nggak ada pahala. Apa yang 4 itu? Baca. Air yang panas yang sekiranya kita tidak mampu untuk meratakan air itu ke badan kita. Air yang panas. Yang bagaimana panasnya? Yang panas itu apabila kita meratakan ke badan kita, kita akan kewalahan karena panas air tadi. Ini bukan terjemur matahari, nanti ada bab sendiri terjemur matahari. Contoh, ada air hujan, ada air sungai, kita ambil, kita rebus. Ladar-ladar tapi gak sampai mendidih, ladar-ladar maksudnya panas, lalu kita pakai wudhu. Air itu bisa kita pakai wudhu, bisa, cuman jangan orang Banjar kipik-kipik, tahu kipik-kipik, panas karena panas. Ini hukumnya makruh kita pakai. Kita Masya Allah di kamar mandi kita ada air dingin dan ada air panasnya. Ledengnya itu di Balikpapan dari mana airnya? Dari mana air ledeng kita?
Dari sungai Wain. Dari sungai enggak? Dari sungai Wain. Kemudian disaring, difilter, lalu masuk ke rumah kita. Kita buka air dingin, kita buka air panas, kita campur begitu. Kita pakai wudhu, tapi kita ajar orang Banjar kipik-kipik, tahu kipik-kipik? Panas, tapi masih bisa dipakai untuk basuh muka, bisa tangan bisa. Tapi karena kepanasan, kita agak susah meratakan air tadi ke kulit kita. Itu hukumnya wudhu kita sah, tetapi makruh, nggak ada pahalanya. Udah dipahami? Namun apabila air itu, air sungai tadi atau air hujan tadi, atau salah satu yang 7 macam tadi, kita rebus, mendidih air tadi, lalu kita gunakan untuk mandi. Kenapa? Mau ngetes ilmu, karena kita baru dapat ilmu kebal, mau umpama nih ya, dapat ilmu kebal, dikasih guru ilmu kebal, belajar silat nih ilmu kebal, kata gurunya buktikan air mendidih itu dipakai berwudu. Dipakai berwudu, ternyata melepuh. Sok jago. Dipakai mandi plak, kepanasan, melepuh dia punya kulit. Apa hukumnya? Makruh? Bukan. Hukumnya jadi haram. Wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Jangan kau lemparkan dirimu di dalam kebinasaan. Jadi kalau seandainya terlalu panas sampai melepuh kulit, itu bukan lagi makruh, levelnya menjadi haram. Mudah dipaham? Tetapi kalau seandainya orang Banjar banyunya itu ladar, orang Jawa bilang apa? Panas-panas kuku. Kita punya air pemanas, kita campur air dingin dengan air panas, kita campur, lalu kita pegang. Oh enak ini, enak. Kita mandi pakai air itu, kita berwudu pakai itu. Kita tidak ada kewalahan memakai air itu, tidak ada kesusahan untuk meratakan air itu ke badan kita. Kenapa? Karena airnya ladar. Makruh, haram, atau apa hukumnya? Apa? Apa? Iya, hukumnya mubah. Artinya kembali ke asal. Yani kita boleh memakai air itu. Berarti apa ya? Air mutlak yang tidak makruh. Boleh, hukumnya boleh saja. Kembali dia ke mutlak. Kenapa? Karena dia panasnya ladar, kita masih mampu meratakan air tadi ke kulit kita. Mudah dipaham kira-kira? Baik, lanjut. Yang kedua, air yang sangat dingin yang sekiranya kita tidak mampu untuk meratakan air itu ke badan kita. Kebalikannya nomor 2 adalah air yang dingin. Standarnya gimana air dingin? Yang apabila kita memakai air itu, kita akan kewalahan untuk meratakan air itu ke badan kita. Kita ambil air hujan atau air sungai, kita masukkan dalam kulkas semalaman. Enggak jadi es batu, cuma taruh di kulkas saja. Pagi-pagi wudu kita pakai air dingin tadi. Nah, air dari kulkas dipakai wudu. Bisa nggak meratakan ke kulit? Bisa aja. Cuman jangan orang Banjar kipik-kipik, tahu kipik-kipik? Karena kedingin. Air yang terlalu dingin, air yang dingin apabila dipakaikan ke badan yang kita susah meratakannya, maka ini wudunya sah, mandi wajibnya sah dan seterusnya sah, tapi makruh, gak ada pahala. Mudah dipaham? Sebaliknya, apabila air itu dipakai, bukan sebaliknya ya, tetapi seterusnya,
Air yang dingin itu dipakai ke kulit, tapi air ini air yang dingin luar biasa. Kalau kita pakai air itu bisa kita punya badan jadi beku, kulit kita melepuh, darah kita beku saking dinginnya air itu. Apa hukum air yang kita pakai tadi? Jadi haram. Jadi jangan seperti itu. Dulu ada seorang sahabat di musim dingin mimpi basah. Mimpi basah. Jadi pas pagi hari mau sholat subuh nggak bisa mandi, dingin. Kalau mandi bisa mati. Lalu apa dia? Dia tayamum. Tapi tayamumnya bukan mengusap wajah dan tangan, tapi dia bergulung-gulung di pasir. Bergulung-gulung di pasir. Lalu dia sholat. Dia pikir tayamum seperti itu. Nah, lalu peristiwa itu dilaporkan ke Nabi. Kata Nabi, sini, apa benar kamu tadi malam junub? Benar ya Rasul. Terus kamu nggak mandi junub? Tidak ya Rasul. Kenapa? Dingin ya Rasul. Airnya ada? Ada. Tapi kalau saya pakai air itu bisa mati bahasa kitanya ya. Oh, kata Nabi betul. Wala tuhliku anfusakum ila tahlukah. Jangan kau rusak badanmu. Terus apa yang kau lakukan? Saya tayamum. Gimana caranya? Bergulung-gulung di pasir. Mandi dengan pasir. Kata Nabi bukan begitu caranya. Nah, maka akhirnya turunlah ayat tentang masalah tayamum. Ya, tentang masalah tayamum. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila engkau tidak mendapatkan air, kata Allah, maka bertayamumlah dengan debu yang terangkat. Ya, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Maka usaplah wajahmu dan kedua tanganmu. Itu ayat tentang tayamum. Jadi kalau memang kita mau kedinginan, kita nggak bisa berwudu. Ya, kalau berwudu itu sampai berbahaya, lalu kita paksakan pakai air itu, hukumnya haram. Lalu gimana solusinya? Bisa dibikin hangat air itu, jadi panas-panas, kuku, ladar. Atau kalau nggak ada pemanas dan sebagainya, ya mau nggak mau dengan cara tayamum. Boleh seperti itu. Nah, kemudian apabila air itu dinginnya dingin empuk. Tahu dingin empuk? Kita pergi ke Malang Batu. Wah, tadi malam kita habis minum susu STMJ, susu telur madu jahe. Nah, sama makan ini durian, tambah serondeng apa sekoteng. Wah, mantep nih. Hawanya dingin kan di puncak Bogor, di puncak Batu situ. Pagi-pagi airnya dingin. Wah, nggak ada masalah ini. Kita tadi malam habis makan sekoteng campur durian, badan kita hangat. Airnya dingin, nggak ada masalah. Kita pakai itu. Namanya dingin empuk. Makruh tidak? Haram tidak? Tidak. Hukumnya tidak makruh. Alias kalau kita masih mampu meratakan air dingin itu ke badan kita, ya boleh-boleh saja. Paham ya? Di Mekah tuh atau di Madinah kalau musim panas. Sekarang kan musim dingin ya. Masuk musim dingin nih. Kalau musim panas itu kalau kita tawaf tuh ada aja yang nyiram air. Bro, begitu. Lagi tawaf nih. Disiram kita air dingin tuh, air zam-zam tuh kan ada yang pakai es. Yang dingin disiram kita keluar kita. Basah kita. Apa kita? Aman aja. Kenapa? Karena panas.
Nah makanya kalau di Arafah atau di jalan-jalan itu kalau musim panas itu kayak ada pipa begitu, kemudian keluar ininya ada air. Nah, jadi kayak embun begitu. Kipas anginnya pun nih kalau di Mekah tuh di masjid-masjid itu di luar tuh jadi blower yang ada airnya keluar. Jadi berembun dia. Itu kalau musim panas. Tapi kalau musim dingin nggak ada keluar. Jangankan airnya, kipasnya aja mati. Nah itu. Mudah dipahami kira-kira. Itu yang kedua tadi, air yang dingin yang kita susah untuk meratakan air itu ke badan. Berapa menit lagi? 5. Nah, lanjut dah, habiskan. Ketiga, air yang dapat dari bumi yang dikutuk. Air yang didapat dari bumi yang dikutuk. Di mana contohnya? Contoh di Laut Mati, di Yordania, Yordan. Ada orang berwudu mandi di air Laut Mati itu hukumnya makruh. Kenapa? Karena ceritanya adalah Laut Mati itu adalah bumi yang pernah dibalik oleh Allah Ta'ala, karena di situ pernah dihuni oleh kaum Sodom. Siapa kaum Sodom itu? Kaum Nabi Allah Lut, yang mereka suka melakukan sodomi. Namanya disebut sodomi, kaum Sodom, yaitu kelompok LGBT. L, lesbian. G, gay. B, bisex. T, transgender. L, perempuan dengan perempuan. Gay, laki-laki dengan laki-laki. Bisex, bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan. Transgender, merubah alat kelamin. Allah marah, lalu Allah suruh malaikat untuk membalik buminya. Belum yang di atas jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas, kayak martabak telur begitu. Plak, habis, selesai. Makanya Laut Mati itu adalah bumi yang paling terendah di muka bumi. Disebut Laut Mati karena tidak ada kehidupan di situ. Setelah diteliti, kadar garamnya terlalu tinggi. Tapi menurut pandangan kita, menurut pandangan agama kita, itu adalah air yang didapat dari bumi yang dikutuk oleh Allah Ta'ala kepada kaum Sodom. Oh, itu kan di luar negeri. Di Indonesia ada enggak? Ada. Menurut mitos, entah legenda atau apa, wallah alam. Tapi kalau memang itu benar, maka itu makruh hukumnya. Di mana contohnya? Di Padang, di Laut Malin Kundang. Paham ya? Ada enggak di sini? Atau mungkin di Tangkupan Perahu, Jawa Barat. Benar tidaknya wallah alam. Oh, itu di Jawa, di Kalimantan ada enggak? Ada. Di mana tuh? Di Barabai, Pagatan. Kisahnya kurang lebih sama aja itu, sama kayak Malin Kundang. Oh, itu di Banjarmasin, di Balikpapan ada enggak? Ada. Di mana? Di Kilo 17. Sungai yang lain. Masih buka enggak Kilo 17 itu? Tutup dari depan. Buka, belakangnya buka enggak? Saya tidak tahu tuh masih buka atau masih tutup itu. Di Manggarsari. Itu tempat lokalisasi. Ada airnya, makruh kita wudu di situ. Mbak, ya Mas, numpang wudu ya. Monggo Mas, nanti kalau selesai wudu masuk ke kamar Mas ya. Makruh lah memakai air itu. Kenapa? Karena tempat maksiat. Nah, itu yang ketiga. Apa yang keempat? Yang keempat insya Allah nanti kita akan bahas. Itu nanti apa ya? Air yang terjemur di bawah terik matahari. Cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.